Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Dika Ristianto ingin mempresentasikan hasil presentasi saya, yaitu teknologi 6G ya. Yang pertama itu pendahuluan. Teknologi komunikasi bergerak terus berkembang dengan pesat. Jadi teknologi seluler itu berkembang dalam siklus kurang lebih 10 tahun. Jadi setiap generasi baru itu nggak hanya nambahin kecepatan, tetapi juga membuka peluang bisnis dan juga aplikasi yang baru gitu. Setelah 5G mulai diimplementasikan secara global, peneliti dan industri telah mengerjakan generasi berikutnya, yaitu 6G. Jadi peneliti mulai menyiapkan 6G itu jauh sebelum 5G itu merata, agar infrastruktur, regulasi, dan ekosistemnya itu siap ketika kebutuhan jaringan melampaui kemampuan 5G. 6G itu diproyeksikan akan membawa perubahan revolusioner dalam cara kita berkomunikasi dan berinteraksi dengan dunia. Kedua itu evolusi teknologi komunikasi nirkabel. Yang pertama itu di tahun 1980-an itu ada 1G ya, jadi cuman telepon seluler atau suara analog dan juga ukuran ponselnya yang besar serta keamanan yang rendah. Di tahun 90-an ada 2G, udah memasuki era digital ya, ada SMS dan data sederhana. Di sini digital GSM atau CDMA meningkatkan enkripsi dan juga data kilobit. Yang ketiga itu di tahun 2000-an itu ada 3G, itu akses internet mobile pertama ya di tahun 2000 itu, yang memungkinkan kita untuk browsing dan streaming itu udah bisa. Di tahun 2010-an baru ada 4G mobile broadband, streaming video, dan juga sudah mulai mendorong beberapa aplikasi untuk kebutuhan ekonomi. Di tahun 2020 ini baru ada 5G ya, dengan kecepatan yang tinggi, latensinya rendah, dan konektivitasnya yang masif ya. Jadi latensinya itu hanya 1 milisecond. Yang keenam itu 6G di tahun 2030-an itu diprediksi mulai diimplementasikan secara komersial. Jadi si 6G ini kemungkinan itu baru ada di tahun 2030-an. Nah, apa itu 6G? Jadi 6G itu adalah generasi ke-6 teknologi komunikasi nirkabel dengan kecepatan hingga 1 terabyte per second. Itu lebih cepat 100 kali dibandingkan dengan 5G. Latensinya itu sangat rendah, bahkan kurang dari 0,1 milisecond. Operasi pada spektrum frekuensi sangat tinggi, mencapai terahertz. Jadi lebar pitanya itu ratusan gigahertz, tetapi jangkauannya pendek. Juga terintegrasi dalam AI seperti routing dan alokasi sumber daya otonom jaringan. Jadi jaringannya itu belajar dengan sendiri. Jaringan 3 dimensi, yaitu darat, laut, udara, dan luar angkasa. Jadi si 6G ini itu udah menautkan BTS darat, drone kapal, dan juga satelit jadi satu fabrik komunikasi. Status penelitian dan pengembangan 6G ya. Jadi di sini itu negara-negara yang memimpin riset 6G ini mulai dari Cina, Korea Selatan, Jepang, Uni Eropa, Amerika Serikat itu masih di tahap konsep dan meneliti. Standarisasinya itu diperkirakan itu di tahun 2025 sampai 28, dengan implementasinya itu direncanakan 2030. Jadi pada tahun 2019-an berbagai macam negara yang memimpin riset 6G ini mulai menetapkan konsep dan juga melakukan penelitian. Terus tahun 2025 sampai 2028 itu fase standarisasinya itu menetapkan spesifikasi minimum seperti yang dilakukan sebelumnya pada si 5G. Di tahun 2030 itu direncanakan peluncuran komersial 6G ini di gelombang awal itu di kawasan yang relatif maju gitu. Biasanya di kota-kota pintar dan juga kampus-kampus yang sudah mapan atau yang sudah siap gitu untuk menerapkan si 6G ini. Itu fakta menarik.
Jadi kecepatan si 6G ini di di daerah tertentu itu hingga 1 terabyte per second. Jadi dia memungkinkan streaming hologram interaktif tanpa kompresi yang berat dan juga mengunduh film dalam hitungan milidetik. Akan menggunakan spektrum terahertz yang belum pernah digunakan sebelumnya untuk komunikasi komersial. Jadi spektrum terahertz ini mengacu pengembangan di bahan antenanya yaitu menggunakan graphene dan metasurface. Yang ketiga itu memungkinkan untuk integrasi dengan jaringan satelit untuk konektivitas global yang sebenarnya. Jadi si 6G ini dia akan berintegrasi dengan satelit konstelasi Leo yang berfungsi sebagai tower di langit dan juga untuk menutup blank spot yang ada di bumi. Yang keempat itu dapat mendukung kepadatan perangkat yang lebih tinggi hingga 10 juta perangkat per kilometer persegi. Jadi si 6G ini cocok untuk sensor IoE di pabrik wafer, stadion atau AR cloud di kota. Potensi ke pemanfaatan yang pertama itu komunikasi holografik. Jadi panggilan video 3G dengan representasi holografik yang penuh, telepresence yang hampir tidak dapat dibedakan dari kehadiran fisik, telemedicine dengan konsultasi dan bahkan prosedur jarak jauh. Jadi si 3D ini real time ya. Juga dapat digunakan untuk komunikasi real time maupun holografik. Yang kedua itu telemedicine, telepresence yang hampir dapat dibedakan dari kehadiran fisik. Yang ketiga itu telemedicine dengan konsultasi dan bahkan prosedur jarak jauh. Telemedicine itu dari dokter bisa mengandalkan robot bedah di lokasi yang jauh. Jadi tidak langsung di on the spot gitu. Yang kedua itu adalah IoT, Internet of Everything. Jadi yang pertama itu menghubungkan triliun perangkat secara bersamaan, integrasi sensor di hampir semua aspek kehidupan, dan kota pintar yang benar-benar terhubung dan responsif. Jadi ada IoT itu ada sensor lingkungan, kendaraan yang berjalan sendiri tanpa ada pengemudinya, peralatan rumah, dan perangkat wearable berjejaring serempak. Kota responsif menyusulkan lampu lalu lintas, energi, keamanan secara dinamis. Yang selanjutnya itu ada tantangan dalam pengembangan 6G. Yang pertama itu tantangan teknis. Tantangan teknis itu jadi pengembangan perangkat yang dapat beroperasi pada spektrum terahertz, mengatasi masalah propagasi gelombang pendek, miniaturisasi komponen untuk perangkat konsumen, kebutuhan akan algoritma AI yang sangat efisien. Jadi di tantangan teknis ini itu lebih ke teknisnya yang mulai dari perambatan gelombang terahertz yang mudah diserap oleh air dan juga objek padat, serta desain chipsetnya itu transistor itu yang harus beroperasi 300 GHz. CMOS tradisional mendekati limit fisik, mendorong riset 6 atau grafin konsumsi daya. Jadi perangkat harus efisien agar baterai tetap kecil gitu, nggak besar. Yang kedua itu tantangan ekonomi, investasi infrastruktur yang sangat besar, model bisnis yang dapat menjustifikasi tingkat investasi tersebut, dan juga keterjangkauan bagi negara berkembang. Jadi untuk tantangan ekonominya itu si 6G ini harus didukung oleh infrastruktur yang sangat besar. Juga kesenjangan digital negara berkembang dan negara tertinggal itu akan menjadi gap bagi si 6G ini untuk masuk ke wilayah tertentu. Masa depan 6G. Jadi si 6G ini diperkirakan itu mulai diluncurkan itu tahun 2030. Akan mendorong revolusi industri 5.0, integrasi dengan teknologi yang emerging lainnya mulai dari komputasi kuantum dan juga neuroteknologi. Transformasi fundamental cara manusia berinteraksi dengan lingkungan. Jadi si 6G ini diharapkan menjadi tulang punggung revolusi industri 5.0 dengan kolaborasi manusia juga mesin. Komputasi kuantum, distribusi kunci kuantum atau QKD itu untuk keamanan yang lebih muktahir. Neuroteknologi itu jadi antarmuka si otak dan komputer itu real time bagi rehabilitasi medis hingga hiburan imersif. Yang ketiga itu adalah sustainability, network slicing, hemat energi, intelligent sleep mode pada jutaan not. Jadi kesimpulannya itu adalah
Pengembangan teknologi 6G ini membutuhkan kolaborasi global, berpotensi menyelesaikan masalah konektivitas, digital divide, dan defisiensi energi. Meskipun masih dalam tahap awal, visi teknologi 6G ini sudah mulai dirumuskan. Jadi walau masih konseptual, si 6G ini udah menggambarkan lompatan yang besar dalam kecepatan, latensi, dan kecerdasan jaringan. Kolaborasi global itu lintas disiplin mulai dari fisika, material hingga kebijakan spektrum diperlukan agar manfaatnya inklusif, mengatasi kesenjangan konektivitas dan meningkatkan efisiensi energi. Jika berhasil, 6G akan merevolusi cara manusia berkomunikasi, bekerja dan merasakan dunia digital fisik secara menyatu. Oke, terima kasih. Mungkin itu saja presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.